Bang Fahri Hamzah. Izinkan saya menyapa Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk selalu Bang Fahri ya. Perjalanan ya, memenangkan tokoh-tokoh Gelora di daerah Bang Fahri ya. Bersama-sama dengan saya Bang Fahri. Bersama-sama dengan saya Bang Fahri, insya Allah sudah ada Bang Sani sebagai Ketua DKI, sudah ada Bang Didin, sudah ada Bang Tubagus, dan juga Empok, Rifkoh, tidak lupa. Ya. Mantap. Dan Pak Dito tentunya Bang Fahri ya, mantap Bang Fahri ya. Nah ini mungkin kader-kader kita Bang Fahri ya, anggota baru kita ini rasa-rasanya perlu mendapat penguatan dari Bang Fahri ini, agar lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi untuk memasuki partai Gelora ini Bang Fahri. Silakan Bang Fahri, waktu Bang Fahri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para sahabat, kawan-kawan sekalian, mohon maaf saya ini bicara dari ujung timur atau ujung tengah Indonesia. Saya berbicara dari Pulau Sumbawa, tepatnya di sebuah kecamatan kecil yang bernama Kecamatan Utan. Di sini saya lahir, mengalami masa SD dan SMP, lalu kemudian SMA kira-kira 1 jam dari sini, di Sumbawa, Kabupaten. Jadi saya lahir ini benar-benar di kampung, di kecamatan, di desa. Lalu setelah SMA saya pindah ke ke Sumbawa, ke Kabupaten Sumbawa. Sudah seminggu saya di sini karena ada banyak kegiatan di daerah. Sekarang saya sering pulang kampung karena ada banyak urusan di sini. Selain urusan keluarga, juga urusan beberapa usaha keluarga yang saya teruskan. Termasuk juga tentunya ada pilkada di sini. Makanya saya membawa pakaian seragam ini, asli ini. Tapi saya mohon maaf kalau koneksinya mungkin kurang baik ya, atau lalu lalang kendaraan, karena di sini orang banyak pakai motor. Waktu saya kecil dulu, kampung ini nggak ada suara motor, karena motor itu hanya bisa dihitung dengan jari. Mobil itu hanya ada 1. Tapi karena ini di depan kita ini adalah jalan lintas ke arah Bima dan NTT, maka malam-malam baru ada bus atau truk pembawa barang. Tapi sekarang rupanya manusia atau masyarakat bertumbuh. Indonesia bertumbuh. Waktu saya kecil dulu, lagu yang saya hafal itu adalah lagu Oma Irama. Judulnya 135 juta. Jadi lagu dangdut itu ya. Orkes Melayu, Soneta. 135 juta penduduk Indonesia. Nah, itu. Sekarang Oma Irama sudah salah dia, karena penduduk kita sudah hampir 300 juta. Jadi harusnya itu ada versi baru dari lagu Oma Irama itu. Ya. Artinya masyarakat bertumbuh, luar biasa. Kampung saya juga bertumbuh. Indonesia ini bertumbuh. Kalau kita hanya hidup di Jakarta, mungkin kita tidak punya sense tentang keindonesiaan yang luas. Karena itu sering-seringlah melihat
dunia Indonesia ini. Sering-seringlah pergi berkeliling Indonesia. Sebab dengan itu kita akan menemukan begitu banyak keindahan alam, kekayaan khazanah yang luar biasa. Gambar di belakang saya ini adalah gambar pesisir selatan Pulau Sumbawa, ya, tepatnya di daerah yang namanya Lunyuk. Ini adalah pantai selatan yang berbatasan langsung dengan Australia, ya, Samudra Hindia. Nah, demikianlah negara kita ini. Saking besarnya negara kita ini, kadang-kadang mengimajinasikannya sulit. Para pemimpin kita kadang-kadang tidak sanggup menjawab pertanyaan sebesar apa sih negara kita ini. Itulah sebabnya kita harus melacak kebesaran Indonesia itu sebagai cara kita untuk menjawab tantangan yang datang hari-hari, yaitu dengan mengetahui besar dari Republik kita. Indonesia ini adalah majestic, ya, satu keajaiban. Kita bisa bicara tentang negara paling besar dan paling banyak penduduknya, namanya China. Tapi China itu adalah kontinen. Dia hanya dihubungkan oleh daratan. Dia tidak punya kepulauan sebanyak kita. Bahkan manusianya relatif sama, mungkin bahasanya relatif sama. China begitu. India negara perbesar nomor 2. Kalau China tadi dipimpin oleh dengan sistem komunisme, India dipimpin dengan sistem demokrasi, tapi juga India adalah kontinen. Tidak ada laut sebesar dan sebanyak laut kita. Kebanyakan orangnya itu tinggal di daratan, tidak punya persepsi maritim. Tapi dia adalah kontinen. Bahasanya sama, ya, jenis manusianya sama. Negara terbesar nomor 3 di dunia, Amerika Serikat. Ini disebut dengan champion demokrasi. Negara demokrasi terbesar nomor 2 di dunia, setelah India. Tapi jangan lupa, Amerika memang membanggakan negara dengan militer paling kuat, negara dengan ekonomi paling kuat, negara dengan infrastruktur paling hebat, negara industri, negara yang melahirkan paling banyak inovator, negara yang paling banyak menyiapkan para penerima Nobel, negara dengan kampus dan universitas terbaik paling banyak di dunia. Tapi sekali lagi Amerika adalah kontinen. Amerika adalah sebuah kepulauan besar. Mereka tidak punya laut sebagaimana yang kita punya. Kita lompati Indonesia. Kita ambil negara besar lagi namanya Brazil. Kalau penduduk China sekitar 1,5 miliar, penduduk India sekitar 1,3 miliar, penduduk Amerika sekitar 350 juta, penduduk Brazil sekitar 200 juta. Kita lompati Indonesia yang penduduknya 270 sampai 300 juta itu. Brazil itu negara terbesar nomor 5. China tadi agamanya Buddha, mayoritas. India agamanya Hindu, mayoritas. Amerika itu negaranya melting pot, sebenarnya negara imigran. Tapi mayoritas beragama Protestan. Nah, orang Brazil itu negara terbesar nomor 5, 200-an juta lebih penduduknya. Mayoritas beragama Katolik karena mereka adalah orang-orang Amerika Latin. Tapi juga dia adalah kontinen. Dia adalah pulau besar. Sementara negara nomor 4 di dunia ini yang penduduknya sekitar 270 juta sampai 300 juta sekarang bernama Negara Republik Indonesia. Negaranya bukan kontinen. Satu-satunya dari 5 negara besar ini yang bukan kontinen cuma Indonesia. Negaranya ini adalah negara kepulauan. Negara pulau. Ada ribuan pulau di dalamnya. 17.000 pernah dihitung.
Ini adalah negara dengan pulau terbesar di dunia. Negara dengan garis pantai terbesar di dunia. Negara yang dipisahkan oleh air, oleh laut. Ribuan bahasanya, ribuan sukunya, ribuan adat latar belakangnya, ribuan jenis makanannya, jenis bajunya, jenis tari-tariannya, jenis keseniannya, ribuan jumlahnya. Tapi keajaibannya adalah mereka bisa bersatu, mereka bisa tetap menyatu. Kita bisa tetap menyatu. Sampai-sampai dulu ada seorang duta besar dari Irak, sebelum kekacauan sekarang ini, dia berkata, ajaib Indonesia ini. Kami di Arab itu agamanya satu. Bahasanya satu. Kontinennya juga satu. Karena Timur Tengah itu sebenarnya juga adalah sebuah pulau besar. Tetapi negara itu berpecah-pecah, sampai hari ini masih berpecah-pecah. Sampai hari ini masih berperang dan saling bermusuhan. Negara kita ini adalah keajaiban yang luar biasa. Sehingga kita menemukan, sampai hari ini kita bersatu. Sampai hari ini kita teguh. Pasti ada sebab-sebab keajaiban itu yang menyebabkan kita tetap utuh bersatu. Dan itulah yang kami sering refleksikan di Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini, mengajak semua orang berefleksi. Sebab alasan bagi persatuan Indonesia itu luar biasa hebatnya. Penyebab kita ini bersatu luar biasa hebatnya. Di sana ada jiwa yang kuat, jiwa yang bersatu. Dan itu yang sering kita katakan di mana-mana. Kita harus berterima kasih. Sebagaimana bangsa-bangsa lain itu ada agama yang mengikatnya, Indonesia juga diikat oleh kesadaran agama sejak awal. Dan kita harus berterima kasih dan bersyukur karena negara ini ada mayoritas Muslim yang mengikat dan memegang persatuan kita itu. Sehingga agama adalah hazanah kebaikan, agama adalah sebab kita bersatu, dan agama adalah sumber kekuatan kita. Itulah jiwa. Inilah yang kemudian diletakkan di dalam jiwa bangsa yang bernama Pancasila. Kenapa Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa? Karena ketuhanan dan agama telah menjadi dasar bagi persatuan bangsa kita. Tidak boleh diganggu-gugat. Keajaiban ini tidak mungkin tercipta kalau Pancasila itu tidak ada dalam kesadaran awal bangsa kita ini. Nah, itu jiwanya, rohnya. Sekarang apa pikirannya? Pikiran para pendiri bangsa kita ini dahsyat luar biasa. Pikiran tentang kedaulatan rakyat, pikiran tentang demokrasi, adalah pikiran-pikiran awal yang menyebabkan kita bangga dengan segala perbedaan yang kita miliki ini. Soekarno berpidato tentang imajinasi sebuah republik. Indonesia, kata Bung Karno, bukan saja satu kesatuan teritorial ya yang menghubungkan Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Tapi Indonesia adalah satu kesatuan pikiran, ide, dan imajinasi. Satu kesatuan mimpi. Ini pikiran dari para pendiri bangsa kita yang menyebabkan Indonesia bersatu. Makanya menemukan pikiran ini, mencari pikiran ini, sama seperti mencari jiwa dan mencari Pancasila tadi, ada dalam satu proses yang luar biasa. Di awal kita merupakan kerajaan-kerajaan. Di masa lalu kita punya imperium besar. Di Republik ini ada Majapahit, Sriwijaya. Lalu kemudian muncul imperium kekuatan-kekuatan kerajaan-kerajaan Islam. Ada Mataram Islam, ya, dan seterusnya. Kerajaan-kerajaan di Selat Malaka yang luar biasa kuatnya. Tapi kemudian kita berpikir bahwa mari kita satukan bangsa ini dalam bentuk republik. Kita harus bisa memberikan jiwa yang menyebabkan jiwa republik itu kuat. Lahirlah Pancasila sebagai jiwanya. Proses menemukannya luar biasa. Dalam dialektika yang luar biasa. Pemuda berkumpul tahun 1928. Budi Utomo berkumpul tahun 08. Disertai dengan begitu banyak ormas.
yang niatnya adalah mengedukasi bangsa kita. Sampai sekarang ormas itu masih ada. Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Jamiatul Khair, dan sebagainya itu masih ada. Inilah ormas-ormas yang mendidik jiwa bangsa kita ini menjadi bangsa yang merdeka. Tidak mau tunduk dan membungkuk-bungkuk kepada penjajah. Lalu kaum muda berkumpul menemukan metode bersatu. Sumpah Pemuda menyebabkan tahun 45 kita kaum muda menculik tokoh-tokoh tua untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Lahirlah Republik Indonesia. Tetapi sekali lagi, penemuan jiwa ini dan kegelisahan sering muncul setiap saat. Saya sering mengatakan teori 20 tahunan. Ada 20 tahunan positif, ada 20 tahunan negatif. Pada saat awal kita menemukan jati diri kita, Budi Utomo, 20 tahun kemudian Sumpah Pemuda, yang melahirkan kata Indonesia, 20 tahun kemudian atau kurang dari 20 tahun kemudian, tahun 45 kita merdeka, tapi tahun 48 terjadi pemberontakan komunisme. Karena kaum komunis merasa tidak terlibat di dalam pembentukan republik. Itulah yang menyebabkan di republik ini komunisme sering penasaran. Mereka kecewa, terutama karena ada ketuhanan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Tahun 68 berdiri Orde Baru, tapi tahun 65 komunisme memberontak lagi. Lalu kemudian tahun 68 itulah Orde Baru berinisiatif membentuk negara dengan sistem kepemimpinan, demokrasi terpimpin katanya. Tapi itu menyebabkan menguatnya militerisme di dalam negara. Tapi itu yang membuat negara ini menjadi, atau pemerintahan itu berdiri kokoh selama lebih dari 30 tahun. Dan setelah 30 tahun, tahun 98, Orde Baru tumbang. 2018 yang lalu adalah 20 tahun dari peristiwa-peristiwa kegelisahan itu. Dan pada hari itulah kita mulai merumuskan jejak berdirinya Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Untuk menjawab, bagaimana menjawab kegelisahan yang selalu muncul dalam tubuh bangsa kita, bahwa bangsa ini sering mencari kembali jati dirinya. 20 tahun setelah 98, saya adalah generasi 98. 20 tahun ini, kita menemukan pemimpin-pemimpin yang galau, yang gelisah, yang tidak bisa merumuskan bagaimana seharusnya memperjuangkan Indonesia hari ini menghadapi gelombang-gelombang sejarah yang baru. Ada kegalauan naratif. Ada 3 kegalauan yang waktu itu saya katakan. Ada kegalauan naratif. Para pemimpin tidak paham, kok bisa Indonesia ini sebegini besar? Bagaimana Indonesia ini menjadi sebegini besar? Apa jiwanya? Para pemimpin juga tidak paham, apa pikiran di balik besarnya republik ini? Mereka kemudian mengambil jalan pintas. Seolah-olah republik ini hanya bisa dilakukan atau hanya bisa dipersatukan dengan pemerintah berlaku otoriter. Padahal justru kesitulah kelirunya. Indonesia tidak pernah bisa disatukan oleh otoritarianisme. Indonesia adalah satu kesatuan jiwa. Indonesia adalah satu kesatuan pikiran yang semuanya berlandaskan kepada pertama ketuhanan dan seterusnya dalam sila-sila Pancasila, tapi menganut prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat adalah kekuatan, rakyat adalah inti daripada negara. Bukan negara itu sendiri. Sehingga apabila kemudian penindasan kepada kedaulatan rakyat dilakukan, maka Indonesia akan mengalami goncangan. Kalau pikiran-pikiran otoriter mau diintroduksi, Indonesia akan mengalami goncangan. Indonesia hanya bisa hidup dengan kedaulatan rakyat. Indonesia hanya bisa hidup dengan demokrasi. Indonesia hanya bisa hidup dengan egalitarianisme. Indonesia hanya bisa hidup dengan pikiran. Indonesia tidak bisa hidup dengan kekerasan. Sama dengan saya mengatakan, Indonesia hanya bisa hidup dengan ketuhanan. Indonesia hanya bisa hidup dengan kemanusiaan. Indonesia hanya bisa hidup dengan persatuan. Indonesia hanya bisa hidup dengan permusyawaratan. Indonesia hanya bisa hidup dengan keadilan sosial. Maka Indonesia akan hidup. Maka Indonesia akan mati apabila ateisme merajalela.
Indonesia akan mati apabila nilai kemanusiaan kita hancur. Indonesia akan mati apabila kita tidak lagi menghargai persatuan di antara kita. Indonesia akan mati apabila kita tidak mau lagi bermusyawarah dan berlaku totaliter. Indonesia akan mati jika keadilan sosial hilang dari bumi ini. Sama dengan mengatakan Indonesia akan mati jika kedaulatan rakyat tidak dihormati lagi. Indonesia akan mati jika demokrasi tidak dihargai lagi. Inilah jiwa bangsa, inilah pikiran besar dari pendiri Republik. Sehingga kita tetap ada dari sekarang. Partai Gelombang Rakyat Indonesia hadir untuk menjawab tantangan ini. Sebab sekarang ini pimpinannya tidak mengerti naratif. Sosialisasi tentang kenapa kita semua bersatu tidak lagi digandrungi. Para pemimpinnya tidak menghafal sejarahnya. Mereka tidak mengenal jati dirinya. Mereka dirusak oleh paham-paham baru. Mereka tidak memahami kenapa kita sebesar ini. Kita harus merestore. Partai Gelombang Rakyat Indonesia harus menjadi mufassir baru, penafsir, pemberi arah jalan baru yang sudah lama ditinggalkan oleh orang-orang yang sekarang memimpin, tapi mereka tidak memahami kemana arah kita memimpin. Kita juga menggelisahkan kapasitas negara. Hari-hari ini kita risih sekali melihat cara pemerintahan kita memimpin. Melihat cara pemerintah bersikap kepada perbedaan pendapat. Melihat cara parlemen memproduksi undang-undang. Melihat kong kali kong di belakang layar yang tidak menghargai aspirasi masyarakat. Sehingga kapasitas negara kelihatan makin lama makin jelek. Kemiskinan, ya kan, ketidakadilan, penyakit-penyakit dalam negara, korupsi, ya, narkoba sebagai penyakit masyarakat luar biasa. Saya tadi pagi sarapan sama seorang bibi saya di sini. Saya tanya itu anak-anak dari beberapa orang-orang di sekitar sini. Si ini di penjara masuk penjara, si ini di penjara, si ini di penjara karena narkoba, si ini di penjara karena narkoba. Ini orang karena narkoba, ini orang karena narkoba. Coba bayangkan itu. Negara tidak punya mekanisme untuk menghindar dari ini semua. Bonus demografi kita ini tidak menghasilkan pekerjaan. Saya mengatakan kepada Bapak Presiden, Bapak mungkin nggak perlu khawatir dengan orang-orang di desa. Sebagai orang desa, kita masih punya lapangan, seperti pemandangan di belakang saya itu. Kalau kita perlu ikan, tinggal nyemplung ke laut, julurkan pancing, kita dapat ikan. Kalau kita perlu makanan, kita tinggal tanam di situ. Apapun kita tanam, dia akan tumbuh, kita bisa makan. Kita bisa makan karbohidrat. Kita masih punya lahan di desa-desa. Tapi waspadai orang miskin kota. Karena ini yang tadinya kita katakan akan diabsorb sebagai bonus demografi, akan disedot oleh ekonomi. Tapi kalau ekonominya tidak tumbuh, mereka akan jadi pengangguran. Dan dimanapun pengangguran adalah api dalam sekam. Pengangguran adalah bom waktu bagi masa depan. Dan itu terjadi sekarang. Yang terakhir yang menjadi kegelisahan kita adalah kualitas kepemimpinan. Sekarang kita menjadi tahu, serumit itu ide Indonesia, serumit itu jiwanya, serumit itu pikiran-pikiran besar yang melatarinya, dan serumit itu posisi geografisnya, keadaan demografisnya, keadaan alamnya, keadaan lingkungannya, sosial budaya, sejarahnya yang kompleks. Seperti itulah, maka kita tidak mudah mencari pemimpin Indonesia. Pemimpin Indonesia harus merupakan orang-orang yang merupakan kombinasi dari genetika terbaik dari bangsa ini. Dia tidak saja Soekarno, tapi juga Soeharto. Dia tidak saja Soeharto, tapi dia juga adalah Habibie. Dia bahkan tidak saja itu. Seluruh ide-ide pendiri bangsa kita, Hatta, Syahrir, Natsir, dan semua tokoh-tokoh besar itu harus menyatu dalam kapasitas kepemimpinan untuk menjawab tantangan hari ini. Untuk itulah Partai Gelombang Rakyat Indonesia mendirikan Akademi Manusia Indonesia untuk mendidik, mengkader sebanyak mungkin orang-orang hebat yang akan menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Kita juga mendirikan Akademi Pemimpin Indonesia
untuk menyiapkan orang-orang yang akan memimpin bangsa ini melalui proses pemilihan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Inilah yang ingin kita kerjakan ke depan, dan beginilah cara kerja dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa bergabung, sehingga dalam 2024 nanti kita sama-sama menyongsong arah baru Republik ini, menyongsong kemenangan besar, sehingga ada reformasi besar-besaran dalam cara kita melihat Indonesia dan cara kita mengelola negara. Sebab apabila tidak terjadi, sekali lagi, negara adalah organisasi manusia biasa. Jika ide-idenya sudah tidak relevan lagi, maka dia bisa hilang. Romawi pernah menjadi imperium, Persia pernah menjadi imperium, Ottoman pernah menjadi imperium, dan imperium yang ada di mana-mana di dunia ini. Tapi mereka bisa punah, mereka bisa hilang kalau ide-idenya tidak lagi relevan. Itulah yang saya ingin sampaikan. Moderator, terima kasih banyak atas simakannya dan partisipasinya. Nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita umur yang panjang, ya, keberkahan umur, rezeki, dan kemampuan dan kesehatan. Kita saling mendoakan agar kita semua bisa melihat Indonesia tersenyum dengan kepemimpinan yang dibangun oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hapus dulu buat Bang Fahri. Hidup Bang Fahri. Semuanya. Bang Fahri. Ya. Dan satu yang perlu kita garis bawahi tadi dari pernyataan Bang Fahri, bahwa Akademi Manusia Indonesia adalah menghimpun, ya, mendidik kader-kader hebat, ya, kader-kader luar biasa untuk menjadi tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh dunia. Merdeka. Demikian ya beberapa paparan dari Bang Fahri yang insya Allah tentunya bisa kita dalami lagi nanti pada saat program-program AMI ke depannya, dan pasti kita nanti juga akan mengundang kembali Bang Fahri untuk berdiskusi dengan program-program AMI yang lebih advance lagi. Sebelum berbicara dengan Bang Fahri, mari kita berikan lambaian tangan kepada beliau, ya, mengucapkan terima kasih Bang Fahri dan Partai Gelora sukses mewujudkan dan mengantarkan pemimpin-pemimpin. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Fahri. Terima kasih Bang Fahri. Ya, Sampai terima jumpa kasih. Bang Fahri. Terima kasih Ya. banyak. Terima kasih Bang Fahri. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk para anggota, ya.